Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Minci akan bawain alur cerita film yang berjudul The Menu. Film yang dirilis tahun 2022 ini menceritakan tentang pengalaman fine dining di sebuah restoran mewah yang berujung menjadi petaka. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa buat nyalain notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Margot dan pasangan kencannya yang bernama Tyler. Mereka akan ngedate fine dining atau makan mewah di restoran yang terletak di tengah pulau bernama Hawthorne. Mereka akan berangkat naik kapal bersama dengan beberapa orang lainnya. Seperti Lillian Bloom, seorang kritikus makanan bersama dengan partnernya, seorang pembisnis terkenal bernama Richard dan istrinya Anne, seorang aktor terkenal bernama Diaz dan pacarnya Feli, serta 3 orang budak korporat bernama Soren, Dave, dan Som. Hawthorne, all aboard! Sesampai di pulau tersebut, mereka disambut oleh seorang asisten chef bernama Elsa. Sebelum membawa para tamu ke restoran, Elsa memberikan mereka sedikit tur mengelilingi pulau. Jadi ternyata restoran ini benar-benar eksklusif banget guys. Semua bahan makanan yang digunakan selalu fresh, bahkan ditanam dan diproduksi sendiri. So what happens if you serve it on the 150? Saat melewati rumah chef utama, Tyler merasa tertarik dan ingin melihat isinya. Sayangnya, hal itu tidak diperbolehkan. Tetapi, mereka semua diperbolehkan untuk melihat secara dekat para koki yang sedang menyiapkan makanan. Elsa pun kemudian mempersilahkan mereka semua untuk duduk di tempatnya masing-masing. Dan tak lama kemudian, chef utama yang bernama Chef Julian Slowik menyuruh para asistennya untuk mengantarkan hidangan pembuka. Milk, snow, and charred lace. Enjoy. Setelah itu, Chef Julian memperkenalkan dirinya kepada para tamu secara resmi. Dia meminta agar mereka semua tidak hanya sekedar makan, tetapi juga benar-benar menikmati segala cita rasa yang ia tuangkan dalam masakannya. Do not eat. Taste. Sambil menghidangkan makanan pertama yang diberi nama The Island, Chef Julian menjelaskan inspirasinya membuat makanan tersebut adalah Pulau Hawthorne itu sendiri. Nature is timeless. Makanan kedua yang akan dihidangkan berkonsep roti. Namun menurut Chef Julian, roti sangatlah mainstream dan bisa ditemukan di mana saja. Sehingga dia menghidangkan sebuah konsep makanan unik bernama bread without bread, alias mereka menyajikan saus pelengkap roti saja tanpa rotinya. Semua yang ada di sana pun merasa bahwa ini adalah semacam lelucon. Really good. I mean, it's a little outrageous. Chef Julian kemudian mendekati Margot karena Margot nampak tidak menyentuh makanannya sama sekali. Dia pun menanyakan alasannya dan Margot menjawab bahwa menurutnya saus tersebut tidak bisa disebut sebagai makanan. Menu only makes sense if you eat. But you told us not to eat. Chef Julian kemudian mulai menyiapkan makanan ketiga yang dia beri nama sebagai memori atau kenangan. Chef Julian mendapatkan ide untuk membuat makanan tersebut dari kenangan masa kecilnya yang suram. Dulu ibunya sering disiksa oleh ayahnya, sehingga Chef Julian kecil yang tidak mampu berbuat apa-apa hanya bisa memberikan perlawanan dengan menusuk kaki ayahnya. Saat makanan tersebut disajikan, para tamu pun merasa kaget saat melihat gambar yang ada di tortilla. There are? Gambar yang ada di tortilla tersebut bisa dibilang sebagai aib dari masing-masing para tamu. Contohnya, gambar di tortilla si aktor yang menunjukkan film terburuknya sepanjang masa, atau gambar restoran yang tutup setelah direview oleh Lillian si kritikus makanan. Bahkan, skandal perselingkuhan Richard dan penggelapan uang yang dilakukan oleh para budak korporat itu pun juga ada di sana. Mereka semua pun merasa terkejut dan bertanya-tanya bagaimana Chef Julian mengetahui rahasia terbesar mereka. Yang jelas, Elsa menegaskan kepada mereka semua bahwa restoran ini sangat mengerti akan pelanggan-pelanggannya. Enjoy.
Margo yang mulai merasa tidak nyaman berencana untuk pergi dari sana. Sayangnya hal itu tidak diperbolehkan sehingga Margo pun beralibi ingin ke toilet. Chef Julian kemudian mendatangi Margo dan menanyakan kenapa Margo tidak memakan makanannya. Chef Julian juga menanyakan siapakah Margo yang sebenarnya. Margo yang kebingungan memilih untuk keluar dari toilet. Tak lama kemudian, hidangan keempat pun disiapkan. Kali ini, Chef Julian memperkenalkan koki sausnya yang bernama Jeremy. Makanan kali ini adalah hasil karya Jeremy yang diberi nama The Mess atau kekacauan. Chef Julian kemudian memuji Jeremy sebagai koki yang bertalenta dan kreatif. Namun, mau sebagaimanapun bertalenta dan kreatifnya dirinya, dia tidak akan bisa menggantikan Chef Julian. Dan kemudian melihat hal itu, semua orang pun mendadak panik. Chef Julian berusaha untuk menenangkan mereka semua dengan mengatakan bahwa apa yang barusan mereka lihat memang sudah menjadi bagian dari menu. Hidangan keempat pun akhirnya disajikan dan para tamu pun dipersilahkan untuk menikmati hidangannya. Setelah melihat adegan barusan, Margo pun tentu saja tidak nafsu makan. Berbeda dengan Tyler yang memakan makanan tersebut dengan lahap. Tyler, what the hell is going on? And here we have a biodynamic. Sementara itu, Richard dan Anne berusaha untuk pergi dari sana. Namun yang terjadi adalah Left hand. Ring finger. Libra, please hold still. kejadian itu pun tentu saja membuat semua orang yang ada di sana semakin panik, kecuali Tyler yang masih terus menikmati makanannya. Setelah itu, Margo pun dipanggil untuk berbicara secara private dengan Chef Julian. Chef Julian mengatakan bahwa kehadiran Margo di sana akan merusak menu yang telah dia siapkan. Margo pun tentu saja bingung dan tidak mengerti maksud dari Chef Julian. Ternyata yang seharusnya hadir di sana adalah mantan kekasih Tyler. Chef Julian juga memberikan spoiler bahwa di penghujung menu semua orang yang hadir di sana akan meninggoy. Chef Julian pun memberikan waktu 15 menit kepada Margo untuk memilih akan meninggoy bersama dengan para tamu atau meninggoy bersama dengan para pekerja restorannya. In the meantime, please return to your... Sambil menikmati hidangan kelima yang berupa teh, mereka pun mulai mempertanyakan alasan mengapa Chef Julian melakukan hal ini. Ternyata Chef Julian melakukan hal ini karena kekecewaannya terhadap para tamu yang ada di sana. Chef Julian merasa bahwa mereka semua hanyalah orang-orang kaya yang tidak pernah puas dan tidak bisa menghargai orang lain. Terbukti dari Richard dan Anne yang telah datang ke restoran tersebut sebanyak 11 kali, namun tidak bisa mengingat satupun nama makanan yang pernah mereka makan. Kemudian Chef Julian juga kecewa dengan perbuatan Lilian yang telah mengkritik dengan pedas beberapa restoran dan berujung membuat restoran tersebut bangkrut. Sedangkan untuk dia si aktor, Chef Julian kecewa saat menonton salah satu film dia sehingga itu merusak moodnya. One dish you ate the last time you were here. Me yearning for your attendance. Selain itu, Chef Julian juga memperkenalkan mereka kepada seorang investor yang disebut Angel Investor. Chef Julian merasa tersinggung dengan kritikan Angel Investor serta permintaannya yang menyuruh Chef Julian mengganti menunya. Chef Julian pun merasa marah dan memberikan pertunjukan Fallen Angel. Fallen angel, please. I said listen. And 15 menit pun telah berlalu. Margo kembali dipanggil Chef Julian ke kantor pribadinya. Chef Julian mengatakan bahwa dia mengetahui identitas Margo yang sebenarnya bekerja sebagai wanita penghibur. Dia juga mengetahui bahwa Margo pernah melayani Richard dalam tanda kutip. Chef Julian pun hanya bisa berempati kepada Margo yang seharusnya dia tidak berada di sana dan berujung meningsoy. No, I don't need details. I know one does miss that feeling. Kemudian, Chef Julian mempersilahkan mereka semua untuk keluar dari restoran. Setelah itu, dia memanggil asisten chefnya yang bernama Catherine. Catherine mengatakan bahwa Chef Julian dulu pernah hampir memperkaosnya sebanyak 2 kali. Tetapi, Catherine berhasil selamat dari hal itu. Dan saat ini, kesempatan Catherine untuk balas dendam dengan menyerang Chef Julian. I'm sorry.
Setelah itu, Catherine memperkenalkan hidangan keenamnya yang ia beri nama A Man's Folly atau kebodohan seorang pria. Catherine kemudian memberikan kesempatan kepada para tamu pria untuk mencoba kabur dari sana. Dan dalam waktu 45 detik kemudian, para penjaga akan mulai mengejar dan mencari mereka. Sementara para pria sibuk melarikan diri, Catherine mengajak para ciwi-ciwi untuk menikmati hidangan di dalam restoran. Sambil makan, para ciwi-ciwi memohon kepada Catherine agar mereka diperbolehkan untuk pergi dari sana hidup-hidup. Sayangnya, ternyata ide agar mereka semua meningsoi di penghujung acara adalah ide Catherine. Sehingga usaha mereka pun tentu saja gatot alias gagal total. Dying was my pitch, actually. Tak lama kemudian, para pria pun telah kembali setelah tertangkap oleh para penjaga. Sebelum penghujung acara, Chef Julian menegur Tyler. Chef Julian telah mengetahui bahwa Tyler sebenarnya juga seorang koki. Dan Chef Julian menyayangkan Tyler yang tidak mengajak wanita bernama Michelle dan malah membawa Margot. Tyler pun mengaku bahwa dirinya telah putus dengan mantannya yang bernama Michelle. Dan karena Chef Julian tidak mengizinkan hanya satu orang saja yang datang, maka dia sengaja menyewa Margot untuk datang bersamanya. Artinya, Tyler dengan sadar membawa Margot untuk memenuhi egonya padahal dia tahu bahwa Margot akan meningsoi. Mengetahui fakta itu, Margot pun merasa sangat marah dan kecewa kepada Tyler. You had a date. You seemed to for one. So you hired her knowing. Kemudian, karena Tyler seorang koki, Chef Julian menyuruh Tyler untuk memasak makanan bagi mereka semua. Ah, nice. Karena panik, hasil makanan Tyler pun tidak maksimal. Daging yang dimasak tidak matang dan rasanya pun gak karu-karuan. Chef Julian memberikan nama masakan Tyler sebagai Tyler's Bull Peep. Kemudian Chef Julian membisikkan sesuatu kepada Tyler dan membuatnya langsung pergi dari sana. Setelah itu, Chef Julian memanggil Margot dan menyuruhnya untuk mengambilkan tong besar yang berada di gudang. Secara tidak sengaja, Margot melihat Tyler yang sudah melakukan diskon umur. Margot pun kemudian pergi ke gudang sesuai dengan permintaan Chef Julian. Namun, Margot yang penasaran malah melipir ke rumah Chef Julian. Saat berada di dalam rumah Chef Julian, Margot melihat sebuah ruangan yang disetting sama persis seperti restoran. Margot pun menyimpulkan bahwa Chef Julian ini emang benar-benar mendalami passionnya sebagai chef, sampai-sampai rumahnya aja dibuat persis seperti restoran tempat dia bekerja. Tiba-tiba Elsa memergoki Margot yang masuk ke dalam rumah Chef Julian tanpa izin. Elsa pun kemudian langsung menyerang Margot karena merasa tersaingi dan tergantikan. Elsa tidak ingin perannya sebagai orang kepercayaan Chef Julian digantikan oleh Margot. Trust me, I have no... Untungnya, setelah adu mekanik, Margot berhasil selamat dan melumpuhkan Elsa. Margot pun kemudian masuk ke dalam ruangan kerja Chef Julian. Di sana, dia melihat banyak foto-foto dan penghargaan milik Chef Julian. Margot mengetahui bahwa Chef Julian pernah mendapatkan penghargaan sebagai chef terbaik saat bekerja di restoran Cheeseburger. Selain itu, Margot juga menemukan radio di dalam sana dan tanpa basa-basi, Margot pun langsung memanggil bantuan. Tak lama kemudian, terdengar suara kapal yang mendekat ke arah pulau. Mendengar itu, para tamu pun merasa lega dan Chef Julian pun dengan panik langsung membereskan kekacauannya. Saat petugas penyelamat datang, Chef Julian pun berusaha beralibi dan menyembunyikan kejahatannya. Namun ternyata... Hands on your head, everyone! Petugas penyelamat itu hanyalah aktor bayaran aka orang suruhan Chef Julian. Akhirnya harapan mereka semua untuk selamat pun sirna sudah. You've betrayed our sacred bond of trust. Final course, plating in 5. Sebelum hidangan penutup disajikan, Margot berusaha berpikir keras dan akhirnya dia mempunyai ide. Margot berkata kepada Chef Julian bahwa dia sama sekali tidak menyukai makanannya dan meminta refund. Menurut Margot, Chef Julian telah gagal sebagai koki karena tidak berhasil membuatnya puas dan kenyang malam itu. Margot pun kemudian meminta dibuatkan sebuah cheeseburger. A cheeseburger. I'll make you a very good, very traditional cheeseburger.
Anehnya, Chef Julian membuatkan sesuai dengan request Margo. Setelah memakan cheeseburger tersebut, Margo mengatakan bahwa cheeseburger itu sangatlah enak dan dia sangat puas dengan makanannya. Chef Julian pun nampak tersenyum melihat Margo yang menikmati cheeseburgernya. Kemudian Margo mengatakan bahwa dia ingin membawa pulang sisa cheeseburgernya. Dan lagi-lagi Chef Julian menuruti permintaan Margo. One cheeseburger to go. Sementara itu, setelah Margo pergi, satu persatu tamu mulai diberikan properti yang terbuat dari makanan manis seperti marshmallow dan coklat. Mereka semua akan dijadikan sebagai makanan penutup sekaligus menutup pertunjukan terakhir menu malam itu. Sedangkan Margo terlihat menikmati cheeseburgernya di atas kapal sambil menyaksikan apa yang terjadi. Dan film pun tamat. Gimana guys, kalian bingung sama endingnya? Jadi gini guys, menurut Mince, Chef Julian ini kan orangnya sangat passion banget dan mencintai pekerjaannya sebagai chef. Maka dari itu, dia benar-benar kelihatan bahagia banget saat dapat penghargaan sebagai chef terbaik di restoran Cheeseburger. Nah, kemudian saat Chef Julian mulai mengurus restoran khusus orang-orang kaya, Chef Julian mulai merasa capek dan muak banget ngelayanin orang-orang kaya yang gak pernah puas dan gak pernah ngehargain makanannya. Selain itu, Chef Julian juga harus terus berpikir keras memikirkan menu apa yang harus dia sajikan untuk memuaskan para konglomerat ini. Nah, Margo sadar bahwa apa yang dilakukan Chef Julian sekarang ini bukanlah passion, melainkan sebuah obsesi. Makanya saat Margo memesan cheeseburger dan memuji bahwa cheeseburgernya itu enak, itu mengingatkan kembali Chef Julian pada momen dia kerja di restoran kecil tapi orang-orang benar-benar ngehargain makanannya. Gitu guys. Oke, segitu dulu video kali ini, semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa, buah manggis. Jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye guys.